sebenarnya nggak butuh Front Pembela Islam, itu nggak butuh Indonesia. Indonesia tuh sebenarnya nggak butuh Ratna Sarumpait, Habib Rizik, nggak butuh Indonesia orang-orang seperti itu sebenarnya. Maka tugas yang hidup adalah menceritakan kebaikannya, adalah kemudian mendoakan yang terbaik untuk dia. Ya, itu bedanya kita dengan kelompok sebelah. Kalau kelompok sebelah ada yang wafat daripada kelompok yang tidak sependapat dengan mereka, kemudian mereka doakan hal-hal yang jelek, hal-hal yang tidak baik. Itu berbeda dengan kita yang masih waras ini. Ketika ada orang yang mati-matian menghina ulama NU. Dulu ada ustadz yang hobinya menghina ulama NU, menghina Pak Kiai Ma'ruf Amin. Ya, kemudian Allah wafatkan. Ya, kita tahu kondisinya bagaimana, tapi kita tidak pernah kemudian mengkait-kaitkan penghinaan dia kepada Kiai Ma'ruf Amin. Tidak pernah kita kait-kaitkan terhadap ceramah-ceramah kotornya. Kita mendoakan kebaikan untuk dia. Semoga Allah ampunkan, semoga Allah terima Allah terima kebaikannya. Semoga Allah tempatkan di surga, di tempat yang baik, dan Allah jauhkan daripada azab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Muzani, ya. Mau ngaku ustadz belum pantas, mau ngaku gus baru punya pesantren, ya. Mau ngaku kiai apalagi, ya. Biasa saya menyebut diri saya dengan Malimudo. Apa ya? Saya itu sampai sekarang masih bingung dengan sikap dari saudara kita, dari sahabat kita, Bapak Sugi Nur, yang sampai sekarang ternyata tidak taubat-taubat, tidak introspeksi diri, tidak bermuhasabah, ya, bermuhasabah, tidak introspeksi diri lah begitu. Dia tahu bahwa dirinya bukan ulama, dia sadar bahwa dirinya itu tidak faham agama, tapi dengan pedenya sampai sekarang masih menyematkan Gus di depan namanya, dan masih tetap seperti peribahasa yang saya pelajari dulu, ya, waktu sekolah, masih tetap tong kosong nyaring bunyinya, masih hobi koar-koar nggak jelas. Tadi siang Malimudo membaca satu berita, ya, di Hops ID. Di sini ada berita tentang Bapak Sugi Nur. Judulnya, Gus Nur urai kematian Vanessa Angel dengan penghinaan ke Habib Rizik. Kemudian dia mengatakan, siapa mau nyusul, gitu ya. Jadi dia mengkaitkan antara kematian daripada artis, ya, saudari Vanessa Angel, dengan penghinaan Vanessa Angel kepada Habib Rizik. Kemudian dia bilang, siapa lagi nih yang mau nyusul, gitu. Kalau saya menilik, ya, kalau saya melihat bahwa sepak terjang
saudara Sugi Nur ini hanya untuk mencari kepentingan pribadi, hanya untuk mencari dukungan. Maklum kan dia mantan pengusaha MLM itu. Dari mana saya menilai hal tersebut? Begini, kalau kita balik beberapa tahun sebelumnya, bahwa saudara Sugi Nur ini sangat getol membela pemerintah, membela Pak Jokowi, membela Pak Ahok. Bahkan dia mohon maaf secara jelas yang menyudutkan Habib Rizik, tidak menampakkan ketidaksenangan atau ketidaksukaan dia kepada Habib Rizik gitu ya, dan kelompok-kelompok yang bersama dengan Habib Rizik. Kemudian secara drastis ya, 800 juta ribu derajat saudara Sugi Nur ini kemudian berbalik dari yang sebelumnya membela Pak Jokowi, bahkan membela Ahok gitu. Kemudian dia berbalik secara drastis ke kelompoknya Habib Rizik, membela Habib Rizik mati-matian dan lain sebagainya. Karena ternyata sebelumnya sebelum dia berada di kelompoknya Habib Rizik, ketika di kelompoknya Pak Jokowi gitu, ternyata memang dia itu kurang diterima ya. Karena tidak diterima ya, tidak dapat tempat begitu, apalagi di NU. Di NU ini Pak sulit dapat tempat kalau orang-orang seperti Anda. Nah, kemudian dia berbalik ya, lari ikut ke kelompoknya sebelah gitu. Padahal dulu nih sangat getol menjelek-jelekan Habib Rizik ya. Maka kalau ditanya di sini kata Gus Nur tadi bahwa Vanessa Angel wafat atau mati itu karena penghinaannya kepada Habib Rizik. Dia mengatakan siapa yang mau nyusul. Seharusnya kalau melihat dari video ini nih, lihat nih. Parah nggak sekarang Indonesia ini? Heh? Baku kah? Kone dasmu tak tutuk pacul ngene, tak umbai utekmu. Jaga dalil tok ae. Indonesia ini sebenarnya nggak butuh front pembela Islam, itu nggak butuh Indonesia. Indonesia tuh sebenarnya nggak butuh Ratna Sarumpait, Habib Rizik. Kalau dilihat dari video ini, seharusnya saudara Sugi Nur yang nyusul tuh atas apa yang dia sampaikan. Ya, dialah yang nyusul atas statement dia. Kalau dia menganggap bahwa kematian Vanessa Angel itu karena penghinaan terhadap Habib Rizik, maka yang pantas menyusul selanjutnya ya dia gitu. Ya, kita baca dulu komentar-komentar dari sahabat-sahabat Malimudo yang ada di Instagram ya. Ini ada komentar dari Mbak Rinas 73. Ilmu cocokologi aliran gendeng ya gitu. Hidup mati itu Tuhan yang menentukan dan semua orang sudah ada jalannya. Ini kok tiba-tiba lebih Mama Lemon dari Mama Loren. Ini komentar yang cerdas dari Mbak Rinas yang mengatakan bahwa hidup mati itu sudah menjadi ketentuan Tuhan, sudah menjadi ranahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa memajukan dan tidak ada yang bisa memundurkan kematian seseorang. Dan apabila seseorang telah mati atau telah wafat, maka tugas yang hidup adalah menceritakan kebaikannya, adalah kemudian mendoakan yang terbaik untuk dia. Ya, itu bedanya kita dengan kelompok sebelah. Kalau kelompok sebelah ada yang wafat daripada kelompok yang tidak sependapat dengan mereka, kemudian mereka doakan hal-hal yang jelek, hal-hal yang tidak baik. Itu berbeda dengan
kita yang masih waras ini, ketika ada orang yang mati-matian menghina ulama NU. Dulu ada ustadz yang hobinya menghina ulama NU, menghina Pak Kiai Ma'ruf Amin. Ya, kemudian Allah wafatkan. Ya, kita tahu kondisinya bagaimana, tapi kita tidak pernah kemudian mengkait-kaitkan penghinaan dia kepada Kiai Ma'ruf Amin. Tidak pernah kita kait-kaitkan terhadap ceramah-ceramah kotornya. Kita mendoakan kebaikan untuk dia. Semoga Allah ampunkan, semoga Allah terima Allah terima kebaikannya. Semoga Allah tempatkan di surga, di tempat yang baik, dan Allah jauhkan daripada azab. Itu doa kita. Nah, itu bedanya kita dengan mereka. Nah, kalau mereka itu apabila ada orang yang wafat yang tidak sependapat dengan mereka, maka akan mereka kait-kaitkan, akan mereka jelek-jelekkan, akan mereka doakan dengan doa yang tidak baik. Nah, dari sini kemudian kita tahu mana yang waras dan mana yang stres, gitu ya. Dan dari sini kita tahu mana yang benar-benar menjalankan ajarannya Rasulullah SAW dan mana yang menjalankan ajarannya iblis, mana yang menjalankan ajarannya setan, gitu ya. Ya pasti orang-orang yang hobinya mendoakan keburukan kepada orang lain, mendoakan kejelekan kepada orang lain, ini pastinya bukan ajarannya Nabi, ya, tapi ini ajarannya setan, ini ajarannya iblis, ya. Untuk kita semuanya, sahabat-sahabat Malimudo yang dirahmati oleh Allah, siapa saja saudara kita yang wafat mendahului kita doakan dengan doa kebaikan, ya. Semoga Allah tempatkan di tempat yang baik, Allah jauhkan daripada azab, Allah ampunkan segala dosanya, Allah terima segala kebaikannya. Nah, itu untuk kita yang masih waras. Jangan ikut yang sudah gendeng, gitu ya. Kita baca komentar yang lain ya. Ini ada komentar, banyak ini komentarnya ya, di Instagram saya. Pembalut pancet keon dusnur, astagfirullah. Ini kurang baik ya, ini kurang baik. Tapi begitulah netizen ya. Ini gimana sih, nggak konsisten banget. Kemarin mendewakan, sekarang nggak butuh. Kemarin katanya keluar NU, apa mau masuk lagi ke NU? Jadi udah nggak butuh imam besar. Mohon maaf. Mohon maaf. Banyak nih komentar. Ada komentar nih bagus. Ingat provokasi saudagar. Agama 212 dimulai lagi. Sebab ada aset yang baru aja disita dari klan. Ini. Dan untuk menjadikan para bohir garong anggaran era itulah, tahu sendirilah ya. Mereka harus menunjukkan power untuk menentukan deal harga. Apalagi hari raya 212 akan dimajukan. Jadi mulai hari ini sampai hari raya 212 kita akan melihat pola tingkah saudagar agama, keyakinan memainkan isu. Dimulai dari agen kelas kere, ya. Ini panjang nih ya. Jadi siapapun yang memainkannya, mereka ada kaitannya dengan periuk nasi mungkin ya, yang mulai kering. Nah, ini komentar-komentar netizen lah. Maklum lah ya, makin bacot makin kebongkar aib lu. Arahnya kemana nih? Sampai bundet. Ini orang yang menjadikan binatang sebagai ulama. Ya mungkin dulu ada yang dia mengatakan bahwa dari kelompok binatang itu ada juga yang ulama. Ya wallahu a'lam. Saya hanya mengingatkan kita semua bahwa ketika ada saudara kita yang sudah wafat mendahului kita, tugas kita hanya menceritakan kebaikannya.
Sebagaimana saya pernah mengutip, sebagaimana ini saya kutip dari apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Tengku Zulkarnain ketika beliau menceritakan kebaikan daripada Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Tidak layak kita yang masih hidup menceritakan keburukan orang, menceritakan kejelekan orang, karena kita sendiri tidak tahu bagaimana kita wafat. Setiap orang punya masa lalu dan setiap orang punya masa depan. Setiap orang tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, tapi setiap orang bisa belajar dari apa yang sudah terjadi di belakang hari. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.